Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Vina Zalianti dari SMP Gravitasi. Di sini saya akan menceritakan kembali dongeng dari buku yang saya baca. Buku yang saya baca berjudul Keong Mas yang ditulis oleh Ahmad Filian AZ dan diterbitkan oleh PT Karya Gemilang Utama Surabaya dengan tebal buku sebanyak 26 halaman. Dulu kala terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Daha yang dipimpin oleh raja yang bijaksana bernama Raja Kertamata. Raja mempunyai seorang putri yang cantik-cantik. Putri pertamanya bernama Chandra Kirana dan putri keduanya bernama Dewi Galuh. Suatu hari, raja hendak menikahkan Chandra Kirana dengan putra mahkota kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Namun, Dewi Galuh juga menaruh hati pada Raden Inu dan iri terhadap Chandra Kirana. Ia pun berniat mencelakai Chandra Kirana dengan memfitnahnya dan menemui nenek sihir untuk mengetuk Chandra Kirana menjadi keong mas. "Permisi, apa ada orang di dalam?" Dewi Galuh bertanya sambil melihat sekeliling gubuk milik penyihir. "Apa yang kamu butuhkan, gadis manis?" Penyihir itu keluar dengan berjalan menggunakan tongkatnya. "Aku membutuhkan bantuanmu," sahut Dewi Galuh. "Kamu ingin aku melakukan apa?" tanya nenek sihir. "Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan, yang jelas aku ingin Chandra Kirana menderita." Akhirnya nenek sihir pun setuju dengan Dewi Galuh dengan diberi imbalan oleh Dewi Galuh. Keesokan harinya, saat Chandra Kirana sedang sendiri di taman, tiba-tiba nenek sihir muncul. Nenek sihir itu membaca mantra dan membuat Chandra Kirana berubah menjadi keong mas. "Hihihihi, kamu hanya akan menjadi manusia pada siang hari, tapi menjelang malam, kamu hanya akan menjadi keong mas. Kutukan ini akan berakhir apabila kamu bertemu dengan Raden Inu." Setelah itu, Chandra Kirana yang sudah menjadi keong emas pun dibuang ke laut, dan dia tidak sengaja tersangkut di jaring milik seorang nenek tua yang sedang mencari ikan. "Wah, keong berwarna emas, cantik sekali." Nenek itu pun memutuskan untuk membawa keong emas pulang dan memeliharanya di tempayan. Besoknya, si nenek pergi mencari ikan lagi ke laut. Sekembalinya dari laut, si nenek dibuat terkejut karena sudah tersedia banyak makanan enak di meja makannya. Si nenek bertanya-tanya siapa yang sudah menyiapkan makanan itu. Begitu pula hari-hari berikutnya. Meja selalu dipenuhi dengan masakan. Akhirnya, suatu hari, si nenek berpura-pura untuk pergi ke laut, tapi sebenarnya ia mengintip untuk mengetahui apa yang terjadi. Ia kaget sekali melihat keong emas yang di dalam tempayan berubah menjadi wanita yang cantik. "Siapakah engkau, wahai gadis cantik?" tanya si nenek sambil masuk ke dalam rumah. "Aku adalah putri raja yang disihir menjadi keong." Chandra Kirana pun menceritakan semua pada nenek itu. Sementara itu, Raden Inu melakukan perjalanan mencari Chandra Kirana. Di perjalanan, Raden Inu dikejutkan oleh seorang gagak yang bisa berbicara dan berpura-pura menunjukkan arah yang benar. Tapi sebenarnya gagak itu malah menjerumuskan Raden Inu ke jalan yang salah. Tapi untungnya di perjalanan, Raden Inu bertemu seorang kakek yang kelaparan. Dan Raden Inu pun memberikan bekalnya kepada kakek itu. Kakek itu ternyata adalah seorang kakek sakti. Kakek sakti itu pun mengayunkan tongkatnya kepada si gagak yang ternyata burung gagak itu adalah si nenek sihir. Kakek itu pun memberitahu jalan yang benar pada Raden Inu. Dan Raden Inu pun mengikuti arahan yang diberikan oleh si kakek. Raden Inu menjumpai sebuah gubuk dan menghampirinya. Dan ternyata dia bertemu dengan Chandra Kirana. Seketika Chandra Kirana pun kehilangan kutukannya. Mereka pun kembali ke istana bersama dengan si nenek. Chandra Kirana menceritakan semuanya pada ayahnya, dan Raja Kertamata sangat marah pada Dewi Galuh.
Namun Dewi Galuh sudah kabur dari kerajaan dan akhirnya Chandra Kirana dan Raden Inu hidup bahagia selamanya. Sekian, terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.